guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke DM aku, yaitu berapa sih penghasilan YouTuber pemula? Sebenarnya aku nih bisa dibilang YouTuber atau enggak ya, tapi kalau menurut aku sih ya, YouTuber itu adalah semua orang yang punya konten di YouTube, kan bisa dibilang YouTuber. Cuma yang membedakan itu dia ada yang sudah bisa dibilang YouTuber atau konten kreator. Ya, bisa dibilang YouTuber atau konten kreator gitu. Terus yang bedain itu ada yang sudah monetize, ada yang belum. Nah, kebetulan alhamdulillahirabbil alamin, channel aku sudah monetize di Juli 2021. Jadi aku tuh termasuk sangat pemula banget, yang masih baru banget di monetize sama YouTube. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku dari awal, dari aku mulai nge-YouTube itu sampai aku dimonetize. Oke, pertama-tama aku mau cerita ya, awal aku mau nge-YouTube. Mulanya aku tuh nge-YouTube tuh karena saran-saran dari teman-teman aku. Karena aku tuh kan suka banget nyanyi, aku suka bikin konten cover lagu gitu di Instagram. Terus teman aku bilang, kenapa nggak upload aja di YouTube? Kalau di YouTube kan bisa menghasilkan gitu kan. Kalau di Instagram nggak tahu deh bisa apa enggak ya. Kayaknya sampai detik ini sih aku belum pernah menghasilkan dari Instagram gitu kan. Terus ya udah aku coba, karena kebetulan aku waktu itu lagi belum ada aktivitas, belum ada job. Jadi karena pandemi ya, usaha salon aku tuh tutup karena pelanggannya tuh semakin sepi dan harga sewa rukonya juga tinggi ya menurut aku waktu itu. Terus susah juga cari karyawan. Ya udah, akhirnya aku tutup, aku lagi free, belum ada usaha apapun. Jadi gak ada salahnya aku coba tuh saran teman-teman buat konten di YouTube. Jadi ya, kebetulan sekali aku juga selain ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam DM, aku juga pengen mencurahkan segala ketakjuban yang aku rasain selama ini, selama aku nge-YouTube. Ya, aku akan menceritakan pengalaman aku dari awal nge-YouTube sampai saat ini. Terus pas aku upload ya konten pertama aku tuh, ternyata saat itu aku merasa wah rame gitu ya, boleh juga tuh dicoba. Ya udah aku bikin lagi. Habis itu aku nggak sempet lagi karena aku sudah mulai buka usaha butik. Terus aku jadi udah nggak sempet lagi ngonten. Jadi aku pikir 3 video itu cukup lah ya kan. Ternyata 1 tahun aku belum dimonetize. Aku pikir mungkin video aku kedikitan ya. Dari situ aku ya udah deh, upload aja, yang penting upload biar cepet gitu, karena kan 1 tahun dia jam tayangnya akan hilang kalau belum monetize. Udah, akhirnya aku upload aja video yang ada di galeri HP aku. Nggak lama kemudian, alhamdulillah bulan Juli 2021 channel aku dimonetize sama YouTube. Nah, terus setelah dimonetize, aku pikir aku bakalan langsung kayak Atta Halilintar atau Baim Wong gitu. Ternyata enggak, semuanya enggak seindah yang aku bayangkan, guys. Di bulan pertama, setelah mencapai target 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, aku ajukan ke pihak YouTube agar channel aku bisa diterima bekerja sama dengan YouTube. Setelah itu aku menunggu pin datang, pin AdSense itu dia nyampe ke rumah aku itu sekitar 2 mingguan. Alhamdulillah sih, aku dengar orang-orang tuh kan pada lama tuh, ada yang sampai sebulan, 2 bulan gitu. Alhamdulillah karena rumah aku nggak di perbatasan mungkin kan, jadi dia lebih cepat lagi. Tapi yang bikin cepat sih menurut aku ya, karena aku mencantumkan nomor HP aku di alamatnya. Setelah 2 minggu kemudian, pin AdSense aku datang, gila, bukan main, seneng banget. Aku pikir bakal lama juga kayak orang-orang gitu kan. Ternyata cuma 2 minggu aku ditelepon sama Pak Posnya. Ternyata Pak Posnya sudah on the way ke rumah aku. Gimana Pak? Ini Pak Pos mau ngantar surat Google Adsense YouTube pinnya. Oh iya Pak. Iya, kalau nggak ada pinnya kan nggak cair kan. Iya. Dan kemarin udah nungguin. Makanya ini dihubungi biar cair, mana tahu Pak Posnya kecipratan cairnya. Ada orang di rumah kan? Ada Pak, ada. Ada, ya udah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak.
Setelah itu aku pikir aku akan menerima gaji langsung, ternyata no. Semuanya butuh perjuangan. Nah, setelah dimonetize di bulan Juli itu penghasilan aku cuma $45.36. $45 itu setara dengan Rp466.560. Terus di situ aku mikir, ternyata segini doang gitu penghasilan itu. 1 tahun aku mengejar jam tayang, mengejar target 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Ternyata yang aku dapetin selama 1 bulan itu cuma 600 ribuan gitu. Terus aku langsung mikir, gila ya, lu capek-capek ngejar jam tayang 1 tahun loh, 1 tahun upload terus cuma dapetnya 600 ribuan. Mendingan gak usah deh. Padahal sempat aku mikir kayak gitu, tapi di satu sisi aku mikir lagi, ya udah sih kan, nggak usah mengharapin cuan juga dari sini, ya happy aja, ya minimal bisa buat nyimpen video-video kenang-kenangan gitu ya, biar nggak hilang. Ada sarung. Ya minimal buat kenang-kenangan video-video yang ada di HP. Kalau full kan bisa buat nyimpen video penting gitu. Ya udahlah, aku tetap aja aku upload, karena kan kayak aku nggak mau sia-sia gitu, udah capek-capek nge-monetize-nya ternyata berhenti gitu aja kan sayang banget. Ya udah, aku jalanin aja, aku upload video yang ada di HP, di galeri HP, aku upload aja seadanya aja, yang penting upload. Bulan berikutnya di bulan Agustus pendapatan aku $32, semakin menurun. Ya udah deh, kelas aja gitu kan, ya udah, yang penting buat senang-senang aja gitu nguploadnya. Nah, jadi karena di bulan Juli aku dapatnya cuma $45, $45,36 itu sekitar 600 ribuan. Itu nggak bisa masuk ke rekening aku, karena minimal masuk ke rekening itu minimal Rp7.300 baru bisa masuk ke rekening. Jadi karena masih $45 itu belum bisa. $32 itu pun diakumulasikan dengan yang bulan lalu, bulan Juli, $45 itu masih Rp1.106.000-an gitu. Itu juga belum bisa masuk ke rekening. Jadi 2 bulan aku ngonten itu belum ada hasilnya, belum ada hasil yang masuk ke rekening aku. Di situ aku udah, ya udahlah, karena aku udah ikhlas ya kan dengan kenyataan kalau nggak seindah yang dibayangkan gitu. Tiba-tiba aku tuh ketemu sama teman aku yang dia itu udah lama banget nge-YouTube, hampir 2 tahun nge-YouTube, dan dia masih fokus dengan YouTube. Terus aku mikir dong, kok dia bisa sih dengan penghasilan segitu dia masih tetap fokus sama YouTube-nya gitu. Terus aku mikir, apa gaji dia gede gitu ya. Terus aku penasaran dong konten dia kayak gimana. Terus aku lihat, aku cek konten dia tuh kayak sama aja, nggak jauh-jauh beda sama aku gitu. Terus aku tanya, kok bisa sih masih bertahan gitu, masih fokus sama YouTube? Emang penghasilan berapa? Aku tanya. Setelah dia spill penghasilan dia, gila, aku kaget dong. Jauh banget dari penghasilan aku. Terus dia cerita kenapa penghasilan dia bisa lumayan gitu. Ternyata kita itu harus tetap rajin upload, harus tetap rajin ngepromosiin channel kita, sering-sering share konten kita gitu. Kayak kita share semua sosmed, terus grup-grup gitu, siapa tahu ada yang nonton kayak gitu. Pasti ada aja lah, satu grup itu pasti ada yang nonton, atau di sosmed, di salah satu sosmed kita tuh pasti ada aja yang nonton. Nah, setelah itu aku coba dong, aku ikutin apa kata-katanya dia. Aku kayak udah mulai semangat lagi gitu kan konten. Cuma yang awalnya niatnya mau jadi konten kreator kayak cover lagu gitu, kok jadi nggak sempet gitu, karena mungkin aku udah sibuk sama butik aku juga kan. Jadi aku udah nggak sempet lagi kayak nyanyi, kayak cover lagu, atau ngedit gitu, kayak bikin video yang agak-agak kreatif gitu. Aku kayak udah nggak sempet lagi. Jadi ya udah, aku upload seada-adanya aja tuh video. Setelah ketemu sama teman aku itu, aku udah mulai semangat lagi, uploadnya lebih sering lagi. Terus aku mulai sering promosiin ke teman-teman aku, ke keluarga, ke sosmed, ke grup-grup. Yaudah, dari situ aku mulai lihat hasilnya di bulan September. Di bulan September aku dapat $76, dan itu diakumulasi dengan penghasilan aku yang bulan-bulan lalu. Itu hasilnya dia sekitar Rp2.257.195. Setiap YouTuber itu channelnya penghasilannya bakalan dipotong 10%, karena itu sudah sudah ketentuan dari YouTube-nya. Itu kayak seperti pajak gitu ya. Jadi setelah dipotong 10%, jadi yang masuk ke rekening aku
2.093.700. Setelah itu aku berpikir ya lumayan lah ya, 2 jutaan gitu bisa buat jajan anak-anak aku. Nah, di bulan Oktober penghasilanku lebih meningkat lagi guys. Pendapatan aku itu di bulan Oktober itu $104.02. Nah, aku mau sedikit cerita nih ya. Sebenarnya pendapatan aku tuh nggak $104, atau ya ada sekitar $196. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa dipotong sekitar 45%, padahal pajaknya itu cuma 10%. Aku nggak ngerti kenapa jadi $104. Seharusnya tuh yang masuk ke rekening itu kan 2.800.000-an gitu guys, tapi ini malah jadi 1.400.000-an yang masuk ke rekening aku. Dan setelah aku tanya-tanya teman aku, itu penyebabnya karena spam. Jadi aku tuh suka tonton channel aku sendiri, aku suka tonton video-video aku sendiri. Maksud aku pikirnya bakalan lebih meningkat gitu penghasilan aku. Dan setelah aku cek per tiap harinya itu memang lebih gede gitu dari sebelumnya setelah aku tonton sendiri. Tapi ternyata ketika masuk ke AdSense itu kita kena potong 40% karena dianggap spam. Jadi yaudah, aku belajar dari kesalahan aku mulai lebih berhati-hati lagi buat nonton video sendiri. Terus di bulan selanjutnya, bulan November, aku cek di akhir bulan, kan masuk ke AdSense itu kan bulan berikutnya ya, tanggal 8. Nah, ditutup bukunya itu di akhir bulan. Pas aku lihat tuh, aku cek di akhir bulan pendapatan aku udah $596. Itu setara dengan 8.500.000-an gitu guys. Wow. Lumayan lah ya. Dari bulan lalu tuh cuma 2 jutaan gitu pendapatan aku, sekarang udah 8 jutaan. Aku tuh langsung kayak semangat banget gitu kan. Ternyata di tanggal 8 bulan berikutnya itu kan pendapatan kita masuk ke AdSense. Terus pas aku cek, dia masuknya nggak 8.500.000-an guys, masuknya itu cuma 6.700.000-an gitu. Jadi itu aku masih kena potong 20%. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kan. Yang bulan lalu kan kena potong 45% gitu. Nah, sekarang cuma 20%-an, berarti kan ada kemajuan, maksudnya ada bulan ini lebih baik dari yang bulan lalu. Jadi aku bisa belajar dari kesalahan itu gitu kan. Mungkin YouTube itu masih ngebaca aktivitas aku yang bulan lalu, yang nonton channel sendiri itu. Udah dari situ aku alhamdulillah gitu bersyukur ya. Ternyata perjuangan aku buat ngemonetisasi channel aku tuh nggak sia-sia. Lumayan terbayarkan lah, walaupun ya nggak sebesar yang aku bayangin waktu aku masih baru-baru mulai nge-YouTube. Nah, di bulan selanjutnya berarti bulan ini ya guys. Jadi aku belum tahu pendapatan aku di bulan Desember 2021 ini tuh berapa. Tapi aku bisa pantau di YouTube Studio, kita bisa pantau pendapatan kita tuh setiap harinya gimana. Di sini aku lihat di bulan Desember, di awal-awal bulan aku dapat $29. Terus di awal-awal bulan tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember aku dapat $29.05. Besoknya lagi di tanggal 2, $21.72. Di besoknya lagi di tanggal 3, $42.45. Wow. Ini sih drastis banget ya naiknya. Kalian bisa lihat sih perkembangannya channel aku ya. Dari tanggal 1, tanggal 2 ke tanggal 4-nya, ke tanggal 3-nya itu, di tanggal 2 itu cuma $21, di tanggal 3-nya itu udah $42. Itu kayak meningkat 50% gak sih guys? Wow. Terus ya di tanggal 4-nya udah mulai turun ya, tapi turunnya tuh gak banyak ya, cuma $2. Terus turun lagi 30. Aku gak tahu sih kenapa turun, mungkin karena aku udah mulai kayak sibuk gitu, belum sempet fokusin YouTube lagi, dia turun. Terus tanggal 8 mulai stabil. Dan di tanggal 9-nya aku kaget banget dengan dolar yang masuk guys. $64. $64,65, gila ya. $64 itu sekitar 900 ribuan. Wow. Terus aku penasaran lagi, besoknya aku udah gak sabar gitu ya kan melihat dolar, bangun tidur melek mata langsung kita cek dolar. Dan ya agak lemes sedikit lah, tapi kita bersyukur $35 nggak tahu kenapa.
turun banget ya, dari penghasilan tanggal 10 ke tanggal 4 ke tanggal 11 menjadi $35. Oke, $35 itu kita harus tetap bersyukur karena $35 itu Rp500.000 guys. Bayangin satu hari Rp500.000 tanpa modal, cuma modal ngonten aja. Nah, aku tuh di bulan ini bener-bener ya, aku ngerasain kayak bener-bener mulai sangat-sangat menseriuskan, memfokuskan YouTube aku. Jadi penghasilannya itu ya nggak pernah yang kayak turun banget gitu. Nah, di tanggal 12 naik lagi guys, $66 lagi. Oke, naik lagi, stabil lagi guys, alhamdulillah. Di tanggal 13-nya itu turun lagi. Wow, nggak tahu ya, naik turun itu mungkin tergantung keseriusan kita dalam mengelola channel kita ya. Di tanggal 14 itu naik lagi guys, naik turun ya guys. Naik lagi $69. $69 itu ya 900-an ya guys, 900-an. Terus besoknya di tanggal 15 naik $87. Oke, aku mulai cengengesan setiap hari, mulai senyum, hidup ini indah seperti itu. Terus besoknya lagi guys, kita lihat apa yang terjadi di tanggal 16 Desember. Ini pendapatan aku yang tertinggi ya, $115. $115 itu berapa guys? $115 itu Rp1.650.000. Itu di tanggal 16 aja. Di tanggal 17-nya belum masuk ya guys, karena tanggal 17 itu dia masuknya besok. Jadi hari ini aku belum tahu di tanggal 17 itu masuk berapa dolar. Ya mudah-mudahan semakin meningkat ya guys. Doakan supaya channel aku tetap sukses terus ya guys, dan penghasilannya stabil dan potongannya kecil tentunya. Nah, kita udah tahu nih penghasilan setiap harinya di tanggal 1 sampai tanggal 16 Desember. Dan di YTS itu kelihatan guys, akumulasi dari tanggal 1 sampai tanggal 16, pendapatan yang aku capai itu $846,57. Kalau dirupiahkan, $846 itu Rp12.163.500. Wow, lumayan ya, lumayan banget sih ya kalau menurut aku. Bisa beli motor ya guys, gitu. Alhamdulillah. Kayaknya ini sih penting banget ya difokusin dan diseriusin. Jadi guys, jadi begitulah ya pendapatan YouTuber pemula seperti aku ini ya. Alhamdulillah ya, semakin hari sepertinya semakin meningkat dan aku semakin mengerti cara mengelola YouTube-nya ya, tapi belum terlalu pro kali lah ya. Belum terlalu Atta Halilintar kali. Ya maksud aku tuh yang buat pemula aja tuh segini, gimana Atta Halilintar gitu ya guys. Ya udah, cukup sekian konten aku kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian yang ingin jadi YouTuber agar mereka lebih termotivasi untuk lebih serius mengelola channel mereka. Cukup sekian dulu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian mau aku spill apa aja. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar kalian mau aku spill apa lagi setelah konten ini. Aku akan jawab dan aku akan spill apapun yang kalian request di kolom komentar. Oke, see you. Bye. Thanks for watching.